Ya, tentang definisi inflasi, jenis ya dan penyebabnya, penyebab timbulnya inflasi. Nah, di pertemuan kedua kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung inflasi dan juga bagaimana cara mengatasi dampak yang ditimbulkan dari inflasi, gitu ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka pertemuan hari ini dengan membacakan doa. Silakan Nida dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Alhamdulillah ya, walaupun hari ini pertemuan kita sangat-sangat penuh dengan keterbatasan ya. Teman-teman yang banyak tidak hadir karena memang kondisi alam yang tidak mendukung, tapi saya harap hari ini semuanya bisa menerima pembelajaran dengan baik. Hari ini berapa ya kira-kira yang tidak hadir ya? Ini kalian kita semua ada 30 ya kan? Ini yang hadir hanya 8, berarti ada 22 orang yang tidak hadir. Ini karena banjir semua. Hari ini kita akan bahas topik inflasi. Ini adalah subtema tentang inflasi di pertemuan terakhir. Jadi di sini nanti kita akan coba mengkalkulasikan. Kemarin kan kita sudah tahu gitu ya bahwa inflasi itu ada apa namanya? Ada yang kategori rendah, ya kan? Ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang sangat berat kondisinya. Nah, tapi kita itu tahunya dari mana? Inflasi itu tingkatnya sedang, apakah rendah, tinggi, atau sudah sangat parah? Itu kan pasti kita perlu menghitung. Kemarin itu kita sudah bahas ya, ada yang namanya year on year. Ingat? Year on year. Pernah ya dibahas ya? Tahun ke tahun. Lalu ada month to month. Bulan ke bulan. Kalian misalnya yang mau bercita-cita jadi pengusaha, kalian tuh perlu melihat tingkat inflasi yang terjadi di negara kita. Agar apa? Agar kalian bisa mengalokasikan modal kalian dengan tepat. Karena inflasi itu kan kemarin kita sudah bahas ya, bahwa ternyata inflasi itu dia bisa menyebabkan nilai mata uang turun. Anak sosial itu jago harusnya untuk menganalisis fenomena sosial. Jadi jangan anti sama matematika. Ya, anak sosial itu dia ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kira-kira seperti ini ya proyeknya. Ini adalah kembali. Ini adalah apa nih? Perbandingan laju inflasi 3 kota di Provinsi Aceh. Nah, ini ada perbandingan laju inflasi di 3 kota di Aceh. Ada Sumawe, ada Malabo, dan ada Banda Aceh. Jadi nanti kita akan membuat proyek tentang analisis inflasi yang semua sudah siapkan ya kapalnya ya. Sudah ada kapal kosong ya? Sudah. Ya, sudah di meja masing-masing saya lihat. Nah, jadi nanti kita akan coba untuk analisis nih inflasi yang terjadi di masing-masing 3 kota ini. Kalau di sini kan saya cuma perbandingan nih. Saya sudah buat perbandingan, oh Sumawe ini segini, Malabo segini, 00 segini, Banda Aceh segini. Jadi nanti kita akan ini kan ada sebenarnya kan ada 6 kelompok ya. Tapi karena ini yang hadir hanya berapa ini? Hanya 8 orang, jadi kan cuma ada 2 kelompok. Jadi di sini sudah ada garis besar tentang Sumawe. Nanti boleh digambar atau dianalisis datanya dari Malabo dan dari Banda Aceh. Jadi nanti kelompoknya ada 2 ini, ada kelompok yang menganalisis laju inflasi di Malabo dan di Banda Aceh. Dapat dari mana Bu kami datanya? Ibu sudah share di modul situs yang memuat tentang itu. Itu ada dari bps.ac.id. Jadi nanti silakan buka di grup kelas ya untuk melihat data-data yang saya minta untuk pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model project. Hari ini project kita tadi membuat analisis laporan inflasi yang sudah saya tunjukkan di depan. Sekarang Ibu akan paparkan penilaian apa yang akan saya ambil hari ini. Yang
ganda untuk materi pertemuan 2. Jadi KKM-nya berapa? 70. Jadi semuanya tuntas ya, harus tuntas 70. Dan nilai keterampilannya adalah kompetensi unjuk kerja. Jadi unjuk kerja itu presentasi hasil diskusi berupa apa? Proyek yang tadi sudah kalian selesaikan bersama dengan kelompok. Jadi setelah kamu mengetahui jenis dan penyebab inflasi, jadi saya mau tanya dulu sebelum saya masuk kemari. Materi minggu lalu, minggu lalu kita ketemu di hari Sabtu, itu tentang apa? Ada yang bisa kilas balik? Perkenalkan, saya Rati Fitriani. Kesimpulan dari materi yang minggu lalu itu, saya dapat mengetahui tentang pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, dan sebab timbulnya inflasi. Inflasi itu adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikannya itu bisa dalam waktu lama, kenaikan harga yang bersifat sementara tidak dianggap inflasi. Jenis-jenis inflasi itu dapat dilihat dari laju kecepatan, dilihat dari pahala tidaknya, dan dilihat dari sumbernya. Sebab-sebab timbulnya inflasi itu karena adanya kenaikan permintaan melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, berkurangnya jumlah barang di pasar, dan inflasi dari luar negeri, inflasi dan dari dalam negeri. Terima kasih Ranti. Nah, karena kita ini cuma sedikit, saya mau kita kasih aplaus yang sangat meriah untuk Ranti. Silakan kasih aplaus yang sangat. Lebih baik. Lagi. Nah, sekarang coba perhatikan inflasi yang terjadi di daerah kita. Di Aceh ya khususnya, inflasinya tergolong inflasi apa? Inflasi rendah, inflasi sedang, inflasi tinggi. Jangan jawab dulu, kita lihat video ini. Inflasi pangan. Ada 6 program unggul yang menjadi prioritas TPID Aceh, yaitu menciptakan gerakan komoditi cepat panen atau hortikultura, menjaga pasokan pangan strategis. Menurut kamu, apa yang dilakukan pemerintah setempat untuk mengendalikan inflasi dalam video? Bantuan sosial untuk masyarakat supaya tidak terjadinya kemiskinan dan sebagainya. Kalau dari video tadi kan kata Bapak Sekdanya inflasinya perlu dikendalikan. Jadi itu inflasi terkategori parah atau tidak? Parah. Pengen lihat nih perbandingan inflasi yang sudah terjadi di tahun sebelumnya, 2020 dan 2021. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal, kita akan kerjakan proyek untuk menganalisis tingkat inflasi di Aceh yang terjadi di kota besar. Kita akan bandingkan nih dengan inflasi yang terjadi di tahun ini. Jadi silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kita buka datanya, baru nanti kita buat. Teks, kamu mirip kayak teks. Gimana tulis kebalik gitu? Yuk silakan kamu bagian nanti mau habis.
inflasi bulan Januari tahun 2017. Berarti tahun dasarnya adalah nomor 5 gampang ini. Musim hujan dan musim kemarau sudah diprediksi menyebabkan persediaan air bersih sangat berkurang. Nomor 6. Nomor 7. Gampang inflasi yang paling benar. Penghujung pelajaran. Saya mau pergi dulu deh. Tadi penilaian muka tahunan juga sudah kita lakukan. Jadi sekarang saya mau mendengar apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini ya? Ya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan menurut saya itu kita mengetahui negara mana yang mengalami inflasi pada tahun 2020. Daerah Sumawila yang mengalami inflasi paling tinggi. Jadi, alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan. Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya tadi penilaian juga sudah dilakukan, observasi juga saya sudah lakukan, mana kelompok yang aktif, mana yang kurang aktif, mana mungkin yang tidak aktif sama sekali di luar jangkauan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tindak lanjutnya jangan lupa pelajari materi selanjutnya tentang apa? Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya, masih sangat berhubungan karena itu adalah fungsi dari inflasi. Dan mohon maaf ya, karena banyak sekali kekurangan di sana sini. Mohon maaf sekali. Dan ini semua di luar kuasa kita. Kondisi cuaca yang tidak mendukung, teman-teman yang mungkin sudah kalian janjikan tapi tidak hadir, saya akui ini memang berat. Tapi saya apresiasi kalian karena sudah mau untuk menempuh banjir yang besar. Untuk pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Silakan Nijat, teman-temannya untuk berdoa. Jika pembelajaran kita selesai, kita berdoa membaca surat Anas. Alhamdulillahirobbilalamin.